Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fayed Rido dengan NIM 33322100062 dari Teknik Elektro kelas 2. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang elektrokimia part 1. Ya, sekarang kita akan meliputi yang pertama definisi elektrokimia, yang kedua sel elektrokimia, tiga komponen sel elektrokimia, empat sel elektrolisis, lima aplikasi sel elektrolisis, 6 hukum Faraday, 7 sel Volta atau Galvani, 8 penulisan notasi sel. Ya, yang pertama, definisi elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek kelistrikan dalam reaksi kimia. Biasa digunakan dalam pemurnian logam. Elektrokimia menerapkan reaksi redoks dengan bantuan aliran listrik. Ya, yang pertama itu ada sel elektrokimia. Yang pertama ada sel Volta dan sel elektrolisis. Perbedaannya adalah sel Volta itu menggunakan energi kimia menjadi energi listrik. Anodanya adalah kutub negatif dari listriknya dan katodanya adalah kutub positif dari listriknya. Dan reaksi terjadi secara spontan. Sedangkan elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia dengan anoda berada di kutub positif dari listrik dan katoda di kutub negatif, dan terjadi tidak spontan karena harus menggunakan sumber listriknya. Ya. Nah, untuk komponen sel elektrokimia ada jembatan garam digunakan dalam sel Volta, digunakan untuk menjadi penstabilan ya larutan ini. Yang kedua ada sumber listrik luar digunakan pada sel elektrolisis. Yang ketiga ada elektrod yang ini berupa logam. Yang keempat ada voltmeter, biasa digunakan sebagai pengukur berapa listrik yang mengalir. Dan tiga ada elektrolitnya, itu larutan yang digunakan. Ya. Selanjutnya ada sel elektrolisis. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah jenis elektrolit yang digunakan. Yang ini ada larutan NaCl dan ini ada lelehan NaCl. Nah, ini kalau elektrolitnya berupa larutan. Nah, kenapa begini? Karena larutan mempunyai H2O juga bereaksi dalam larutannya. Ya, jadi katoda tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah kation atau air dan anoda. Nah, kalau anodanya inert, kalau anodanya inert, kalau anodanya inert, larutan yang, nah, akan menjadi begini reaksinya. Jika bersifat basah, ya. Nah, jika tidak inert, maka jadi apa itu elektrodanya. Nah, dan katodanya tidak berpengaruh. Ya. Digunakan hukum Faraday dalam menentukan massa zat yang dihasilkan dalam reaksi elektrolisis, reaksi elektrokimia. Nah, hukum 1 Faraday itu artinya disebutkan massa zat berbanding lurus dengan muatan listrik dalam elektron. Nah, zat ini ya massa zat. Nah,
Muatan listrik itu adalah arus dikali selang waktu. Nah, jadi bisa ditemui massa zat yang dihasilkan adalah massa ekuivalen zat dikali arus dikali waktu per satu Faraday. Yang kedua ada hukum 2 Faraday, yang berbunyi massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat yang digunakan. Ya, jadi ini massa zat akan berbanding lurus dengan massa ekuivalen. Nah, aplikasi sel elektrolisis di dunia ini, di dunia nyata, yang pertama ada untuk pembuatan gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium. Yang kedua, digunakan untuk proses penyepuhan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Yang tiga, dimanfaatkan untuk proses pemurnian logam kotor. Logam kotor diletakkan di anoda, sedangkan logam murni diletakkan di katoda. Logam kotor, logam murni. Ya, selanjutnya ada sel volta atau galvani. Nah, yang jadi sel volta itu seperti yang tadi, energi kimia menghasilkan energi listrik, dan anodanya adalah kutub negatif dari listrik yang dihasilkan, dan katodanya positif. Dan ini terjadi secara spontan. Jadi ketika semuanya dirangkai seperti ini akan langsung terjadi. Nah, berikutnya ada deret volta. Ini ada nah, ini deret voltanya. Nah, semakin ke kanan akan semakin mudah mengalami reduksi atau sebagai oksidator, dan semakin kiri akan mudah mengalami oksidasi sebagai reduktor. Nah, penulisan orientasi sel itu A garis A pangkat X, A X plus itu variabel elektronnya, dan K pangkat Y plus garis K. A yaitu reaksi pada anoda, dan sedangkan K ada reaksi pada katoda. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.